bahwasanya ora gampang dadi ratu, gitu loh. Tidak gampang, jangan ingin menjadi raja, gitu loh. Tidak mudah menjadi raja. Bahkan kalau tahu Sastro Jendro Ayuningrat ya, kayak apa itu gurunya Kresna Padmanaba itu enggan menjadi raja karena ada satu saja yang menderita, satu saja yang ibaratnya terlunta-lunta. Ini beban untuk menghadap kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah sangat-sangat menjadi kendala. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu terkait Mataram niki yang kebetulan kita hidup saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia yang mana bentuknya itu adalah republik, sedangkan posisi Keraton Mataram itu kurang lebih hanya sebagai warisan budaya. Lah, yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih peranan Keraton Mataram ke depan ya untuk kita sebagai orang Jawa, dan bagaimana jika terjadi polemik di dalamnya? Itu menurut pandangan batin panjenengan seperti apa, Mbah? Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Ong wilayah jati nuguni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Jadi apa ya? Kalau cerita darah Jawa tadi saya menyimak pertanyaannya itu kan mengerucutnya kepada, kalau dalam bahasa saya itu trah kesumo rembesing madu tedake ngantopo turuning andonowarih. Nah ini. Lalu kalau dalam bahasa yang sudah melegenda atau mengindonesia, taruhlah darah biru kan begitu loh. Ya, artinya bicara darah Mataram kan bicara darah ningrat yang kaitannya kalau yang masih di dalam ini dalam keraton itu kan dikenal dengan darah biru. Ya, kalau di desa itu banyu bening gitu sudah. Mungkin darah raja tapi ya kalau sudah di desa itu turuning banyu bening. Nah, darah biru yang termaktub itu yang ya nanti satu saat akan saya ceritakan mungkin adalah ketihtingan. Ketihtingan itu adalah getih pada setiap manusia itu ada. Ini saya sedikit mengulas itu. Jadi getih yang bisa betul-betul menghubung dengan hal yang gaib, gaibnya di alam dunia, bukan gaib maksudnya. Jadi alam dunia ini kan ada jin setan, lalu leluhur begitu, itu bisa menghubung ke sana. Bisa menghubung dengan caranya, dengan laku tapa beratanya, otomatis cara-caranya kan begitulah. Saya akan mengulas ya, intinya ini kan darah biru ini dalam keindonesiaan, dalam Nusantara ini yang sekarang bernama Indonesia. Artinya saya menyimak begini, ini usia demokrasi, usia Indonesia ya, itu kan baru 70 berapa tahun ini? 75 atau ya 75 tahun lah. Nah, lalu sebelumnya ini kan monarki gitu loh. Sejauh mana peran darah monarki satu gitu ya. Yang kedua kalinya ke depannya apakah mungkin akan punya peran lagi bentuk-bentuk monarki, atau monarki dalam arti itu punya perannya darah Mataram maksudnya dalam keindonesiaan ini atau dalam Nusantara ini gitu loh. Sebab negara Indonesia itu kan berdiri atas babat purwakane, mula bukane itu kan Mataram ya kan. Sebelum Mataram adalah Taruma kan begitu kan, hanya dibalik saja itu. Lalu timbul Mataram Sanjaya, lalu Mataram yang kedua ini taruhlah Mataram Panembahan Senopati. Saya akan mengatakan kalau kedudukan ini ya, tahta gitu kan, kursi ya. Saya pernah dalam
hayat saya gitu aja lah. Dalam ulah rasa saya, dalam ulah batin saya. Jadi kalau dalam pewayangan darah Baroto, yaitu darah Baroto adalah darah Kurawa dan Pandowo. Turunan dari Bromono Brahmani ini darah Baroto. Itu sebelum menjadi raja, itu setelah anunya itu kan ada kursi loh mas. Kursi raja pendahulu. Lah termasuk ini saya meyakini dan tentunya ada, tinggal dilestarikan atau tidak gitu loh. Tapi minimal kursi itu ada yoninya mas. Ada yoninya artinya ada penunggunya, ada bilgoibnya. Kalau dalam cerita wayang ini ada gitu loh. Artinya kita kadewatan ya. Tunggangane Bathara Guru itu kan Lembu Andini. Iya kan? Lah, ini tentu ada artinya palunggukan atau kursi raja ini tentu ada bilgoibnya. Ini kodam, bukan kodam, ini goib. Artinya terbentuk dari para leluhur ya yang memang mendukung dalam berdirinya sebuah kerajaan gitu. Artinya kalau dulu kita harus yakin kalau raja-raja yang seperti Bung Karno saja, Bung Karno ini. Bung Karno pernah ditembak di Cikini, peristiwa Cikini itu 1 meter bisa nggak kena. Mustahil nggak kalau dipikir? Gitu loh. Mustahil nggak? Lalu beberapa kali percobaan pembunuhan, saya pernah baca literasi 23 kali. Percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno tetap gagal. Lalu andai kata yang tidak, seperti Pak Harto sendiri kan wibawanya itu juga besar. Nah ini yang maksud saya erat kaitannya bukan saja gaib ya, tapi adalah orang yang beriman, adalah pemimpin itu selain menjadi pemimpinnya para manusia, mestinya harus bisa mengetahui dan bisa memimpin hal yang gaib. Gitu. Nah, ini nun sewu Mbak, terkait kepemimpinan kayak. Itu ya sudah bukan rahasia lagi bahwasanya sering kita dengar ada istilah perebutan tahta. Nah itu bagaimana itu kalau terjadi seperti itu? Begini, saya bercerita kursi ya ini. Kalau kursi dulu, waktu ibaratnya akan dilenggai antara Destoroto dan Pandu Dewonoto keturunannya, ini siapa yang lebih berhak? Duryudana itu aslinya kan nggak kuat duduk, tapi dipaksakan. Gitu loh. Yang kuat adalah Parikesit akhirnya gitu loh, menduduki kursi warisan tahta kerajaan Astina gitu loh. Kerajaan darah Baroto itu. Lah termasuk juga ya mohon maaf semaaf-maafnya siapa yang bisa lenggah dalam kursi itu. Lah otomatis kan harus yang mengenali dengan bilgoibnya mas. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwasanya sekarang yang di dalam keraton tidak kuat itu bukan gitu loh. Tapi ini kursi pokok. Kalau Yogyakarta ini otomatis Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujono kalau nggak keliru. Yang kedua kalau nggak keliru Sundoro apa itu loh. Nah ini otomatis kursi pertama yang dilenggahi oleh Pangeran Mangkubumi ini itu yang kuat duduk itu siapa begitu loh. Yang kuat duduk itu siapa dan saya meyakini kalau Mataram ya kalau Yogyakarta dan Solo ini yang babat pertama itu yang mendirikan kan Panembahan Senopati. Kursi Panembahan Senopati itu ada di mana gitu loh. Ini pokok. Kalau Jogja Solo masih ada, berarti kan di situ mengapa ada perbedaan Kasultanan dan Kasunanan? Kan seperti itu. Lebih tinggi mana itu derajatnya? Kan seperti itu. Lah otomatis ini kan kembali kepada Mataram pertama adalah Panembahan Senopati, kan seperti itu. Ya kan? Lah Panembahan Senopati ini tentunya ada kursi. Tinggal ini masih ada atau tidak, dilestarikan atau tidak, berada di Keraton Yogyakarta atau di Keraton Solokah, ya ini yang menduduki ini tentunya mohon maaf yang semaaf-maafnya harus cara lelaku topo brotone ya harus mumpuni. Artinya mumpuni ya tidak sembarangan. Dadi lakune reku cegah dahar kelawan guling kelawan ojo suko-suko olo wateke wong suko nyudo prihatining batin. Setidaknya ini ada wawaler ya, ada wawaler yang demikian itu loh. Podo gulangan ing kalbu ing sasmito amrih lantip pesunen sarironi pun
Cegadah Harpawan Guling lah di antaranya. Lah, adakah yang demikian? Saya tidak mengatakan kalau tidak ada mungkin Jogja dan Solo akan hancur, enggak. Artinya kemungkinan masih ada. Namun saya lebih mengatakan kepada titik beratnya. Keraton Mataram ini kursi kerajaan Mataram ya adalah birgoibnya. Tapi Luksara Mulia saya akan mengatakan adalah Datuk Palenggahan. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya kursi goib yang menunggu dalam kursi Mataram ini, kursi Raja Mataram itu adalah Datuk Palenggahan. Lalu saya akan mengatakan bahwasanya ini adalah runtuhnya Majapahit. Kursi Majapahit jelas, maaf kata, tidak terjejak lah ya, karena telah terabaikan. Kursi ini terambil dari Palembang. Artinya, mengapa saya meyakini dari Palembang? Kata Datuk ini kan Sumatera, kalau nggak keliru itu Tuan. Tuan Palenggahan, artinya runtuhnya Majapahit, Aryo Damar. Aryo Damar ini kan putra Majapahit juga nih, ya, dititipi Raden Patah, begitu loh, ya kan? Raden Patah pulang ke sini dengan dibawahi kursi ini. Lalu kursi ini pun diperebutkan oleh, kalau nggak keliru, antara Sultan Hadiwijaya dan Aryo Penangsang. Lah, lalu kursi itu turun ke Panembahan Senopati. Kurang lebih seperti itu, ya. Lalu sekarang ada di mana? Ya, orang dalam keraton yang mengetahui, gitu loh. Yang saya maksud, tidak perlu sesungguhnya menjadikan terjadi konflik, ini nggak perlu. Siapa yang kuat dalam lenggah dalam kursi itulah yang berhak untuk memulihkan kembali kejayaan Mataram. Artinya kejayaan Mataram bukan berarti harus Indonesia itu negara di dalam negara. Kalau memang kejayaan Mataram yang dimaksud itu kan sekarang Indonesia ini ya, mungkin negara di dalam negara, bukan. Artinya terah Mataram inilah yang cukup nantinya punya peran setelah kuat dalam duduk di kursi pokok Mataram ini kan kursi pokok, Mas. Saya mengatakan bahwasanya kursi pokok Mataram gaibnya ini adalah Datuk Palenggahan, dan ini adalah, maaf kata, memboyong kekuatan dari Sriwijaya yang dalangi oleh Aryo Damar untuk dibawa pulang ke Jawa, menyatunya Sriwijaya dan Majapahit agar lebih besar daripada Majapahit. Otomatis Demak diharapkan lebih besar dari Majapahit. Namun karena, maaf kata, lain lubuk, lain ikannya lain ladang, lain belalang. Kalau andai kata Raden Patah ini Raja Demak yang pertama gitu, kok memakai konsep Majapahit hanya menyatukan kekuatan bilgoimnya, artinya konsep Majapahit ini konsep nasionalis gitulah. Tidak konsep, maaf kata, tidak konsep agamis dengan syariat tertentu, mutlak ibaratnya. Kalau sekarang ya menghendaki khilafah itu ya. Nah, andai kata tetap meneruskan Majapahit, kemungkinan ini akan sangat kuat, Mas. Kemungkinan secara peta gaib, tapi ini loh, peta kursi Sriwijaya yang dibawa ke Jawa gitu. Kursi Sriwijaya kan di Sumatera ini, ya kan, di Palembang, ya. Lalu dibawa ke Jawa, mungkin kedudukan Demak ini akan betul-betul moncer kalau konsepnya tetap nasionalis atau Pancasilais kalau istilah sekarang gitu loh. Artinya tanah Jawa ini, Nusantara ini tidak mungkin akan, kemungkinan sangat tipis, dan kemungkinan tidak mungkin akan bisa untuk menjadi negara agama gitu. Sebab Nusantara ini komitmennya, sumpahnya para luhur, tuan rumah seluruh agama. Tidaklah perlu kita melacak keimanan orang Jawa, karena menurut orang Nusantara ini justru orang beriman itu menyembunyikan imannya. Ya, kurang lebihnya demikian. Dan jika ada pertanyaan, opo sih agamane wong Jawa, opo sih agamane wong Nuswantara ini? Ya tanyalah, kita kembali bertanya, apa kira-kira agamanya para nabi terdahulu? Seperti Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Adam, itu loh. Ya, ini saya sedikit ke sana, artinya kita bukan membantah atas ajaran dari Mancapraja atau ajaran yang banyak mengalir ke Nusantara ini, tapi kita kan punya hak untuk mempertahankan nilai-nilai spiritual asli Nusantara gitu loh. Kalau tidak mau duduk di kursi tersebut, Mbak?
jika memang kekuatan ini, artinya jika memang kekuatan yoni daripada maaf kata tidak mau mensimetriskan dengan kekuatan kursi ini, niscaya maaf kata adapun itu Mataram maksudnya itu makin hari kemungkinan makin rapuh. Tapi ini bukan kepastian, kembali lagi. Namun jika ibaratnya dimusyawarahkan cara kiai itu wasawirhum fil amri antara Jogja dan Solo, lalu mencari ibaratnya kekuatan kursi yang ada di dalamnya itu, ya kursi pokok dari Panembahan Senopati, dan lalu saling menyadari, dan lalu siapa yang bisa pilenggah di situ, otomatis itu jalmo yang kewahyon, itulah kemungkinan Mataram akan lestari, Mataram akan punya peran yang besar, walaupun ibaratnya maaf ya, seperti Hamengkubuwono yang ke-9 kalau nggak keliru itu kan pernah menjadi wakil presiden. Lah ini diantara ciri Trahkesumo yang masih punya peran, ya darah Mataram yang masih punya peran dalam keindonesiaan atau Nusantara ini. Ini yang saya maksud, artinya tidak terlalu pentinglah internal keraton itu saling gontok-gontokan gontok-gontokan ya, beradu pandai atau beradu hak, rebut bener, rebut pinter, rebut hak. Menurut saya kurang pas. Tapi buktikan saja mana yang Trahkesumo sungguh-sungguh, mana yang Trahkesumo Robseng Matu Tedake Ngantopo, dan mana yang bisa duduk dalam kursi itu, niscaya itulah yang bisa melanggengkan kursi kepemimpinan atau tahta Mataram yang kemungkinan besar akan punya peran dalam kancah Nusantara. Dan niscaya jika itu tidak dilakukan, dan niscaya jika itu tidak dilakukan, ya darah Mataram, kursi itu akan makin panas gitu loh. Jadi yang saya terima bahwasanya Datuk Palenggahan Gaib penunggu kursi Raja Mataram niscaya akan semakin panas apabila tidak melerai, tidak kembali kepada konsep-konsep dasar leluhurnya. Ya, konsep dasar leluhurnya ya seperti meniru jejak Panembahan Senopati, begitu loh, meniru jejak para pendahulunya. Jadi intinya Datuk Palenggahan Gaib penunggu kursi Raja Mataram niscaya semakin panas apabila tidak sesegera mungkin ibaratnya melakukan musyawarah di dalam yang berhak itu antara Jogja dan Solo. Lalu bagaimana ini Mataram itu bisa kuat ya, bisa menyatu, bisa memperkuat, bisa kuat dan memperkuat dan diperkuat itu oleh keberadaannya oleh sekarang NKRI ya, saling mendukung antara NKRI juga mendukung Mataram, Mataram pun mendukung kebesaran NKRI. Ya seperti saya contohkan itu adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 kan sempat menjadi wakil presiden dan otomatis punya peran dalam penataan Nusantara ini. Lalu nuhun sewu tambahan sedikit, Mbah. Apakah ada kaitannya antara Mataram dengan Palembang, Mbah? Nah, ini yang banyak belum diketahui oleh khalayak juga, yang bahwasanya sejauh mana kaitannya kerajaan Mataram dengan Palembang itu loh. Kan ada yang menceritakan nih dari abdi dalem juga, saya pernah mendengar bahwa mimbar khotbah yang ada di Masjid Kota Gede, makam Kota Gede itu juga dari Palembang. Lalu yang di makam Pacimatan itu Imogiri juga gentongnya itu beberapa dari Palembang. Nah ini yang belum banyak diketahui mungkin oleh khalayak bahwasanya seberapa jauh hubungan Mataram dengan kerajaan-kerajaan di Palembang. Nah, makanya ketika saya hasil ulah batin saya menyatakan bahwasanya kekuatan atau gaib yang penunggu kursi Raja Mataram ini adalah Datuk Palenggahan, saya teringat kepada cerita para abdi dalem yang di makam itu, bahwasanya di antara adalah mimbar khotbah yang ada di Masjid Kota Gede, bahkan ada yang mengatakan yang di Masjid Imogiri juga itu sebagiannya berasal dari raja-raja Palembang. Nah, ini apakah panjenengan mengatakan seperti ini terkait dengan polemik yang akhir-akhir ini sering muncul di pemberitaan itu? Nah ini yang saya kalau mengatakan yang vulgar demikian kan nggak etis gitu loh. Artinya saya ingin
ingin kalau mereferensi saya juga nggak ada peran. Minimal saya bisa memberikan masukan bahwasanya orang gampang jadi ratu gitu loh. Tidak gampang, jangan ingin menjadi raja gitu loh. Tidak mudah menjadi raja. Bahkan kalau tahu Sastro Jendro Ayuningrat ya, kayak apa itu gurunya Kresna kalau dalam wayang itu Padmanaba itu enggan menjadi raja karena ada satu saja yang menderita, satu saja yang ibaratnya terlunta-lunta. Ini beban untuk menghadap kembali ke arah kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah sangat-sangat menjadi kendala gitu. Artinya memang jadi ratu itu apa saja keturutan itu apa? Tercapai keinginannya gitu loh. Tapi bisa makan apa saja, tapi harus berani tidak makan apa saja demi kesejahteraan rakyatnya gitu loh. Jadi tidak mudah, tidak bisa itu distempel hanya karena genetika atau apa. Tapi genetika pun kalau tidak memenuhi syarat seperti apa lelakunya, seperti para pendahulunya, leluhurnya, ya otomatis tidak kuat gitu loh. Artinya ojo pisan wani-wani dadi pemimpin yang bangsa, apalagi pemimpin yang bangsa, bahkan desa saja ini harus betul-betul bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan. Artinya jiwa kepemimpinan itu berjiwa besar, lalu betul-betul bisa mensejahterakan gitu loh. Jangan rebutan tahta nanti makin porak-poranda begitu. Artinya tidak memikirkan kesejahteraan atau ayam tentreme loh jinawine, gemah ripah loh jinawi kertoto turaharjo, tapi malah hanya mengejar predikat, kejarlah dulu harkat dan martabat. Niscaya nanti apabila harkat dan martabat dikejar oleh Tuhan Yang Maha Esa teristoi karena telah memang dikodratkan menjadi pemimpin itu loh. Terima kasih.